Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam pembacaan kitab Madza fi Sya'ban. Sekarang kita akan membaca tentang malam nisfu Sya'ban. Karena malam ini, nanti malam Kamis adalah malam nisfu Sya'ban. Ada apa di malam nisfu Sya'ban? Ini akan kita baca. Langsung saja. Lailatun nisfi min Sya'ban wa fi syahri Sya'ban lailatun mu'azzamatun mubarakatun wa mukarramatun. Di bulan Sya'ban ada bulan yang sangat agung, bulan yang sangat berkah, bulan yang sangat mulia, dan bulan yang sangat dimuliakan. Wahia lailatun nisfi min, yaitu malam nisfu Sya'ban, yang mana malam nisfu Sya'ban itu akan jatuh pada malam ini insyaallah. Allati yatajallallahu fiha ala khalqihi bi'umumi maghfiratih wa syumuli rahmatih, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memandang hamba-hambanya dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfir lil mustaghfirin, maka siapapun yang memohon ampun kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya. Wa yarham al mustarhimin, dan siapapun yang minta rahmat kepada Allah, yang ingin dikasihani oleh Allah, maka Allah akan berikan dia rahmat. Wa yujib du'a usailin, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi siapapun yang meminta, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut. Wa yufarrij 'anil makrubin, dan Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahan orang yang kesusahan pada malam itu. Wa ya'tik fiha jama'atun minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala bahkan akan membebaskan beberapa kaum atau beberapa golongan orang-orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yaktub fiha al-arzaq wal a'mal, dan pada malam itu Allah Subhanahu wa taala mencatatkan bagian rezeki dan bagian amal-amal hamba-hambanya. Di malam nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat mulia. Jadi sangat-sangat disayangkan jika kita membiarkan malam nisfu Sya'ban itu berlalu begitu saja tanpa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Akhraj at-Tabarani wa Ibnu Hibban an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban Allah memantau, melihat semua hamba-hambanya. Fayaghfir li jami'i khalqihi, maka Allah akan mengampuni semua hamba-hambanya yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, illa li musyrik aw musyahin, kecuali kepada orang yang syirik mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, aw musyahin, atau apa, orang yang menghidupkan api permusuhan, yang saling bermusuhan satu dengan lainnya, memutus tali silaturahmi dengan saudara-saudaranya. Allah tidak akan mengampuni orang-orang seperti itu dan orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang pengen dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, malam ini waktunya. Mari perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Dalam hadis yang lain, warawal Baihaqi min hadits Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atani Jibril alaihi salam faqala hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban walillahi fiha utaqa minan nar bi'adadi syu'ur ghanam kalb. Wala yanzurullahu fiha illa musyrik wala ila musyahin wala ila qati' rahim wala ila musbil wala ila aqli walideh wala ila mudmin khamar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya, kata Rasulullah, tadi Jibril mendatangiku. Lalu kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, ini adalah malam nisfu Sya'ban, dan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan orang-orang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala bi'adadi syu'uri ghanam kalb, sebanyak bulu domba Bani Kalb. Bani Kalb ini adalah suatu kaum yang mana dia terkenal dengan banyaknya domba mereka. Bukan sebanyak dombanya,
tapi sebanyak bulu domba. Sebanyak bulu domba Bani Kalb. Allah akan bebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Wala yanzurullahu fiha illa musyrik wala ila musyahin. Tetapi jika ada orang yang mensekutukan Allah dan orang yang saling bermusuhan atau membuat permusuhan, maka dia tidak akan mendapatkan itu semua. Tidak akan mendapatkan ampunan Allah, tidak akan mendapatkan rahmat Allah, tidak akan mendapatkan pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai malam ini kita masih ada permusuhan dengan mukmin yang lainnya. Jangan sampai pada malam ini kita masih mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala ila qati' rahim, dan tidak akan mendapatkan ampunan Allah juga siapa? Orang yang memutus tali silaturahim. Makanya sebelum datang malam nisfu Sya'ban, datangi orang-orang yang memutus tali silaturahmi dengan kita. Jangan sampai kita memutus tali silaturahmi dengan dia. Kenapa? Karena jika kita masih memutus tali silaturahmi walaupun hanya dengan satu orang saja, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang didapatkan orang-orang pada malam nisfu Sya'ban. Kita tak dapat ampunan, kita tak dapat rahmat, kita tak dapat pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang memutus tali silaturahim ini, walaupun mati dalam keadaan salat dalam Ka'bah, dia tak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ila musbil, dan juga tidak kepada orang yang sombong, orang yang pamer, orang yang sombong. Allah tidak akan pada malam nisfu Sya'ban dia tak akan mendapatkan ampunan Allah. Wala ila akli walidayh, dan kepada orang yang durhaka kepada orang tuanya, dia tidak akan mendapatkan apa-apa pada malam nisfu Sya'ban. Wala ila mudmin khamar, dan kepada orang yang selalu mabuk-mabukan atau orang yang mengkonsumsi narkoba, tak akan pernah mendapatkan ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban dan tak akan mendapatkan apa-apa pun dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal malam itu Allah akan membagikan rahmatnya, ampunannya, bahkan dibebaskan dari api nerakanya Allah. Tapi untuk golongan-golongan ini tak akan mendapatkan apa-apa dari Allah. Orang yang memutus tali silaturahim, orang yang saling bermusuhan, musyrik, kemudian orang yang mengkonsumsi narkoba, kemudian orang yang pamer, orang yang sombong, kemudian orang yang memutus tali silaturahim. Warawal Imam Ahmad an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yattali'u Allahu azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Kata Rasulullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melihat hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfir li ibadihi illa itsnain, dan Allah akan mengampuni semua hamba-hambanya yang datang mohon ampun kepada Allah illa itsnain, kecuali dua golongan. Yang pertama musyahin, orang yang saling bermusuhan atau menghidupkan permusuhan atau membuat permusuhan di antara dua orang muslim. Wa qatil nafs, dan orang yang membunuh orang lain. Pembunuh tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian wa akhrajat Tabarani wal Baihaqi min tariqi Makhul an Abi Tha'lab al-Khushani radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattali'u Allahu ila ibadihi lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban Allah memandang hamba-hambanya, melihat hamba-hambanya, memantau hamba-hambanya. Fayaghfiru lil mu'minin wa yamhal kafirin, dan Allah akan mengampuni orang-orang yang beriman kepada Allah, dan Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yada' ahlal hiqdi bihikdihim hatta yada'uh, dan Allah akan membiarkan, tidak akan memberikan ampunannya, tidak akan memberikan maghfirahnya, tidak akan memberikan rahmatnya, tidak akan memberikan surganya kepada siapa? Ahlul hiqd, orang-orang yang hasud, memiliki sifat hasud dalam dirinya, hasud atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, senang ketika melihat orang susah, susah ketika melihat orang senang, itu hasud. Allah tidak akan memberikan apa-apa kepada ahlul hiqd, orang yang hasud, sehingga apa? Hatta yada'uh, sehingga mereka meninggalkan sifat hasud tersebut. Makanya hilangkan apa yang ada di diri kita. Ketika senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang, itu tanda hasud. Nah, buang itu sifat supaya kita malam ini mendapatkan ampunan, maghfirah dan hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sangat-sangat kita butuhkan. Jangan sampai kita memiliki sifat-sifat yang tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian wa akhrajal Baihaqi 'anil Ala bin Harith anna Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat
bahwasanya Sayyidah Aisyah berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-layali fa shalla fa atala as-sujud hatta dhanantu annahu qad qubid. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, suatu malam ketika Rasulullah tidur bersamaku, Rasulullah bangun kemudian beliau melaksanakan salat. Fa atala as-sujud, kemudian Rasulullah sangat lama sekali dalam sujudnya, hatta dhanantu annahu qad qubid, sehingga saya mengira bahwasanya Rasulullah telah dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengira saking lamanya sujudnya, saya mengira Rasulullah telah wafat. Falamma ra'aitu dzalikum hatta harakat ibhamah. Sehingga haraktu ibhamahu fataharrak. Sehingga ketika aku melihat Nabi sangat panjang sujudnya itu, aku berdiri. Kemudian aku datangi Nabi, kemudian aku gerakkan ibhamah, jempolnya, fataharrak, kemudian bergerak itu jempol. Faraja'at, kemudian aku kembali. Falamma rafa'a ra'sah, kemudian setelah Rasulullah mengangkat kepalanya minas sujud, dari sujud, wa faragha min salati, dan telah selesai melaksanakan salat, qala, beliau bersabda, ya Aisyah, atau ya Humaira, wahai Aisyah, atau ya Humaira, adhananti anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad khassa bika. Kata Nabi, apakah engkau menyangka bahwasanya Nabi meninggalkanmu? Kau menyangka aku meninggalkanmu? Qultu la wallah ya Rasulullah. Tidak, demi Allah ya Rasulullah. Walakinni dhanantu annaka qubitta lituli sujudik. Akan tetapi aku mengira ya Rasulullah, engkau telah dicabut ruhmu, engkau telah wafat karena saking lamanya sujudmu tadi. Faqala atadrina ayyu lailatin hadhihi? Lalu kata Rasulullah, tahu enggak kamu wahai Aisyah, malam ini malam apa? Kenapa aku sangat lama sujudnya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Sayyidah Aisyah, cuma Allah dan Rasulnya yang tahu. Qal, maka Rasulullah menjawab, hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban. Wahai istriku Aisyah, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Inna Allah azza wa jalla yattali ala ibadih. Sesungguhnya Allah pada malam ini memantau hamba-hambanya, melihat hamba-hambanya, apa yang dilihat oleh apa yang dikerjakan oleh para hamba-hambanya. Fi lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfir lil mustaghfirin, maka Allah akan mengampuni semua yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Wa yarham lil mustarhimin, dan akan memberi rahmat kepada orang yang meminta rahmat kepada Allah. Akan Allah kasihani kepada orang yang meminta belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuakhir ahlal hikid kama hum, dan Allah tidak akan memberikan itu semua kepada orang-orang yang memiliki sifat hasud dalam dirinya. Jadi ini keutamaan malam nisfu Sya'ban. Sedikit yang kita baca tadi, rahmat Allah, ampunan Allah, bahkan pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala sebanyak bulu domba Bani Kalab, bulu dombanya. Siapa yang mampu menghitung bulu domba? Sebanyak itu Allah akan melepaskan kita dari api nerakanya, dari orang-orang yang ada di neraka, dilepaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hilangkan itu semua supaya mendapatkan itu semua dengan apa? Jangan sampai musyrik, syirik, menyekutukan Allah, jangan sampai memutus tali silaturahim, jangan sampai bermusuhan, jangan sampai membunuh, kemudian jangan sampai hasud. Lima ini, jangan sampai mengkonsumsi narkoba. Itu 6. Kemudian jangan sampai durhaka kepada orang tua. 7 itu jangan sampai kita kerjakan supaya kita mendapatkan apa yang diberikan Allah pada malam nisfu Sya'ban yang jatuh pada malam hari ini. Kemudian jangan lupa, ulama menganjurkan untuk kita membaca Yasin sebanyak 3 kali dengan niat panjang umur, sehat wal afiat, umur berkah, rezeki berkah melimpah, harta halal, kemudian dijauhkan dari bala, kemudian wafat dalam keadaan husnul khatimah, kemudian ditambah dengan niat-niat yang lainnya bebas. Terutama sekarang kita niatkan supaya virus corona ini cepat minggat dari dunia ini dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Jangan sampai lupa, malam ini malam nisfu Sya'ban jangan disia-siakan. Pergunakan dengan baik supaya kita mendapatkan pemberian Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam ini Allah akan memantau apa yang telah dilakukan oleh kita. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.